Assalamualaikum friends, welcome back to Dunia Dian Channel. So, di video kali ini seperti yang kalian udah lihat di judulnya, aku bakal kasih beberapa tips untuk kalian semua para bumil-bumil cantik yang lagi menunggu proses persalinan. Nah, jadi untuk membantu nih para ibu hamil di luaran sana yang mungkin gak ada bayangan sama sekali tentang proses persalinan, aku mau kasih beberapa tips tentang gimana memilih rumah sakit. Tips yang pertama adalah tipe rumah sakit. Jadi silahkan tentukan kalian mau lahiran di rumah sakit umum atau di rumah sakit khusus ibu dan anak. Nah, tips yang kedua adalah untuk dokter ini sendiri, aku saranin kalian untuk memilih rumah sakit di mana tempat dokter yang biasa kalian itu pergi untuk kunjungan atau pergi untuk cek kehamilan itu juga praktek di situ. Jadi usahakan dalam proses persalinan itu dokter yang biasanya melakukan pengecekan kehamilan kalian adalah dokter yang akan membantu persalinan kalian. Nah, biasanya dokter-dokter itu kebanyakan tempat prakteknya itu ada di 3 tempat. Rata-rata ya yang aku lihat di kota aku itu mereka ada prakteknya di 3 tempat atau di 3 rumah sakit. Nah, selanjutnya adalah lokasi dari rumah sakit yang mau kalian jadikan tempat untuk persalinan. Jadi penting banget untuk kalian ngelihat lokasi rumah sakitnya itu terletak di mana. Pertama, apakah dekat dari rumah kalian atau aksesnya itu adalah jalan yang bagus atau jalan yang mudah diakses, dalam artian dia terletak di jalan-jalan utama, atau dia itu berada di lingkungan dimana di sekitar rumah sakit itu fasilitasnya lengkap, misalnya kayak dekat dengan SPBU, dekat dengan tempat-tempat makan, dekat dengan penginapan mungkin kalau kalian melakukan persalinan di luar dari tempat tinggal kalian. Jadi ini itu perlu diperhatikan. Pemilihan rumah sakit yang aksesnya itu mudah atau dekat dengan tempat tinggal itu kalau menurut aku bisa menjadi pilihan yang tepat karena akan mempermudah ketika proses melahirkan itu sendiri. Nah, selanjutnya penting banget untuk kalian cari tahu fasilitas apa yang ada di rumah sakit yang mau kalian tuju. Misalnya di rumah sakit A, kalian harus melihat fasilitas apa yang mereka tawarkan. Misalnya mulai dari lahan parkirnya apakah luas, terus tipe kamarnya mereka ada berapa tipe dan seperti apa tipenya, terus apakah mereka menyediakan kantin yang cukup oke, ada juga fasilitas yang khusus untuk menjual barang-barang keperluan atau perintilan-perintilan bayi yang mungkin bisa aja kita lupa gitu untuk bawa dari rumah sakit. Selain dari fasilitas-fasilitas penunjang, penting juga untuk cari tahu fasilitas-fasilitas medis yang ada di rumah sakit itu, misalnya kayak ruang NICU-nya atau ruang-ruang lainnya yang sekiranya kalau dalam proses persalinan nanti terjadi sesuatu hal yang emergensi, itu kalian bisa mendapatkan penanganan yang cepat. Nah, selanjutnya adalah fasilitas asuransi atau fasilitas paket-paket persalinan yang ditawarkan dari rumah sakit tersebut. Misalnya nih kalian punya atau memakai asuransi A, apakah fasilitas yang di rumah sakit yang kalian mau tuju itu dia memfasilitasi asuransi kalian atau enggak. Selain itu juga perlu kalian untuk cari tahu mengenai harga paket-paket persalinan yang ada di rumah sakit itu untuk jaga-jaga kita aja seandainya nanti ada sesuatu hal yang mungkin di luar dari rencana kita. Misalnya kalau kalian mau proses lahiran secara normal, terus tiba-tiba di pertengahan jalan ada suatu penyulit yang mengakibatkan kalian harus segera disesar. Nah, kalian kan harus udah tahu tuh biaya sesar di sana berapa. Atau seandainya kalian nanti udah masa persalinan, udah selesai, bayinya udah keluar segala macam, tapi ada hal yang membuat kalian nginap atau berada di rumah sakitnya itu tidak sesuai dengan paket yang sudah kalian ambil. Misalnya kayak paket persalinan sesar itu di rumah sakitnya cuma 3 malam, tapi karena kalian ada sesuatu hal yang bikin kalian harus tambah hari, nah kalian jadi udah tahu tuh berapa biaya yang harus ditambah di luar dari paket persalinan tersebut. Nah, selanjutnya yang harus kalian perhatikan juga adalah apakah ketika selesai proses persalinan bayi kalian itu dengan kalian apakah room in atau enggak. Room in itu adalah rawat gabung, apakah nanti bayinya akan berada di kamar yang sama dengan kamar perawatan kalian atau bayinya harus ada di
kamar bayi. Nah itu kalian juga harus tanyain. Kalau aku pribadi lebih senang kalau anaknya itu room in sama kita atau rawat gabung. Jadi kayak kita bisa lebih leluasa untuk memberikan ASI, kita lebih leluasa juga untuk melihat anak kita. Menurut aku itu lebih enak ya kalau misalnya kita bisa dapat fasilitas yang room in atau rawat gabung dengan bayi. Jadi kalau misalnya kita bisa ngedapetin fasilitas room in, insya Allah keinginan kita untuk ASI itu bisa dibantu gitu loh. Jadi kayak gimana kita bisa lebih bonding dengan anak, terus gimana biar anak itu bisa nyusu dengan kita. Nah itu akan lebih enak kalau kita dirawat gabung sama bayi kita, jadi kayak bayinya tidur bareng kita aja. Nah selanjutnya yang harus kalian tanyain juga yaitu adalah apakah di rumah sakit tersebut memfasilitasi untuk inisiasi menyusui dini atau IMD. Nah kalau mereka melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini, mereka pasti adalah yang pro ASI atau mereka akan membantu ibu-ibu baru yang baru aja melahirkan untuk bisa sukses dalam memberikan ASI kepada bayi. Tips selanjutnya, kalian juga harus lihat fasilitas penunjang lain yang ada atau ditawarkan sama rumah sakit yang kira-kira mau kalian tuju untuk jadi tempat proses persalinan pertama kalian. Misalnya ada fasilitas pijat laktasi atau pijat untuk ibu yang mau menyusui, itu juga bagus banget, bisa dijadiin pilihan. Selain itu juga ada beberapa rumah sakit yang memberikan fasilitas foto identitas bayi. Terus ada juga beberapa rumah sakit yang memfasilitasi pengurusan akte lahir. Nah ini juga penting ya, karena kalau rumah sakitnya memberikan fasilitas itu pasti akan memudahkan kita. Jadi kita kayak nggak perlu ngurus akte kelahiran anak kita lagi, karena rumah sakit udah memfasilitasinya. Jadi itu boleh dijadikan pilihan juga. Nah selain itu, kayak aku bilang sebelumnya tadi, kayak pijat laktasi itu aku juga menerima fasilitas tersebut dari rumah sakit tempat aku lahiran. Jadi begitu aku selesai lahiran, meskipun aku lahirannya secara sesar, besokannya satu hari setelah aku lahiran itu ada petugas yang datang ke kamar aku dan khusus untuk mijet gitu loh. Jadi dia mijet, bantu supaya ASI kita lancar. Jadi kayak mijet bagian punggung, terus ngasih tahu gimana posisi-posisi menyusui yang optimal. Jadi tuh menurut aku benar-benar membantu sih, apalagi buat yang baru pertama kali lahiran, kayak belum ada gambaran sama sekali tentang gimana menyusui dan lain sebagainya. Itu menurut aku membantu banget. Selain itu juga ketika aku lahiran, aku juga dapat fasilitas nih dari rumah sakitnya, yaitu adalah facial atau treatment setelah melahirkan. Jadi begitu aku mau pulang, di hari aku pulang itu aku di treatment dulu nih. Nah kebetulan aku milihnya itu treatmentnya facial. Jadi pagi-pagi sebelum aku keluar dari rumah sakit, ada datang petugas ke kamar aku, langsung nge-treatment aku. Selanjutnya yang gak kalah penting yaitu adalah kalian wajib untuk cari review mengenai rumah sakit yang akan nantinya kalian jadikan tempat persalinan. Jadi misalnya kalian udah pengen nih di rumah sakit A, itu kayak dokter yang kalian mau di sana ada, terus fasilitas rumah sakitnya oke, fasilitas sekitar rumah sakitnya oke, pokoknya semuanya udah oke. Kalian wajib untuk nanyain ke orang-orang yang mungkin kenalan kalian, kenalan kalian. Jadi dengan kita dengar pengalaman dari banyak orang tentang experience mereka menginap atau dirawat di rumah sakit tersebut, itu bisa jadi referensi juga kan untuk kita. Jadi kita kayak tahu, oh ternyata di rumah sakit itu begitu, ternyata di rumah sakit itu begitu. Jadi itu juga bisa menjadi acuan kita apakah kita sesuai atau cocok untuk berada di rumah sakit itu atau tidak. Nah, tips yang terakhir adalah karena ini masih di masa pandemi, ini penting banget untuk kalian tanyain mengenai kunjungan yang diberlakukan di rumah sakit tersebut, bagaimana sistemnya seperti itu. Nah kalian wajib buat tanyain kalau mau berkunjung itu sistemnya seperti apa, apakah boleh asalkan bergantian atau tidak boleh sama sekali, atau hanya berapa orang yang boleh berinteraksi dan lain sebagainya. Itu perlu kalian tanyain. Nah mungkin segitu dulu tips dari aku. Tadi totalnya ada 10 tips yang aku bagikan untuk para ibu muda yang baru aja mau melahirkan anak pertama, yang belum punya gambaran sama sekali tentang gimana nanti proses lahiran dan gimana nanti setelah lahiran. Nah kalau kalian mau, aku nanti bakal bikinin part 2-nya
video ini, mengenai video ini. Jadi aku bakal pisah nanti apa aja yang harus kalian tanyain ke rumah sakit untuk proses lahiran normal dan proses lahiran sesar. Jadi itu kayak ada dua hal yang berbeda tapi krusial yang harus kalian pastiin ke rumah sakitnya kalau rumah sakit itu membolehkan atau memfasilitasi hal tersebut. Nanti aku akan bahas ini di part selanjutnya ya. Nah, segitu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Don't forget to keep talking, sharing, and inspiring. Bye bye.